Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri, kepala lembaga atau badan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala daerah beserta unsur Forkopimda, segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tadi disampaikan oleh Pak Menko berdua, kemudian Pak Ateh, bahwa korupsi di Indonesia betul-betul telah memprihatinkan. Bahkan setiap saat, setiap waktu, Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kebocoran yang terjadi adalah hampir bahkan lebih dari 30% dari anggaran. Bahkan Pak Kepala BPK barusan yang tertib betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya 9%. Artinya yang 91% masih insya Allah. Dan itu adalah saya harapkan dengan teman semua. Yang apa yang disampaikan oleh Pak Ateh, tolong tindak lanjuti, benahi. Dan tentunya pembenahan. Kami di Kejaksaan punya unsur yang bisa membantu teman-teman. Baik itu berupa pendampingan, baik itu legal audit, dan banyak hal-hal yang bisa kami berikan pendampingan untuk teman-teman di pemerintah daerah. Kemudian Presiden dengan fokusnya kepada pemberantasan korupsi. Di dalam Astacita, poin 7 menyampaikan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Benar juga tadi disampaikan korupsi dari tahun ke tahun bahkan semakin tambah. Dan itu juga. 20 tahun yang lalu kata Pak Ateh, itu juga, begitu juga. Bahkan saya mungkin sedikit berlainan pendapatnya. Zaman sentralisasi, korupsi hanya di segitiga itu aja. Sekarang, dengan otonomi, ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan terendah sampai terus ke atas. Korupsi sudah menjamur di situ. Walaupun saya sering menyampaikan untuk penanganan korupsi untuk tetap hati-hati. Terutama yang menyangkut kepala daerah, yang menyangkut unsur kepala desa. Kepala desa itu adalah suatu badan, suatu pemerintahan yang terendah, di mana pimpinannya yaitu kepala desa dipilih dari masyarakat, dan masyarakat itu plural, tidak yang berpengetahuan aja, bahkan mohon izin dari orang-orang yang pengetahuannya masih rendah. Kemudian jadi dia dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa. Kepala desa kemudian yang tadinya tidak pernah mengelola keuangan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengelola keuangan sekitar 1 sampai 2 miliar dalam setahun. Ini adalah tugas berat bagi mereka, karena mereka harus mempertanggungjawabkan ya, sistem keuangan pemerintah. Inilah menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi. Karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan setelah menerima uang itu.
Dan itu yang saya sampaikan pada para jaksa di daerah untuk hati-hati menanganinya. Dan tentunya saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa pada korupsi ini tolong untuk para kajati, lakukan penindakan, dan setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena juga sampai dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu aja. Kalau kita tidak merubah dan memperbaiki sistem yang ada, dan itu akan terjadi menjerat kita semua. Saya minta para kajari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Kemudian juga ingin kesadaran teman-teman kita semua, terutama teman-teman di daerah, bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi objek kami. Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini, kita rawat negeri ini, dan tentunya karena penilaian dunia terhadap korupsi di Indonesia adalah sangat rendah, dan untuk itu bahkan kita masuk ke wilayah negara yang paling korup. Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita jangan berteori, tapi mulai dari kita diri sendiri. Seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu, ingat, mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri. Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya, kalau kepalanya bersih, insya Allah sampai ujungnya juga bersih. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjadilah pimpinan yang baik, jujur, berintegritas. Dan tentunya apabila ada perbuatan korupsi, apabila kepala unit kerjanya tidak pernah melakukan itu, kepala unit kerjanya adalah jujur, integritas, saya yakin-yakinnya apabila anak buah kita melakukan perbuatan tercela korupsi, yakin bahwa pimpinan akan menindak secara tegas. Tetapi bila
pimpinannya juga adalah korup, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menindak anggotanya. Saya sering sampaikan pada teman-teman pada waktu 5 tahun lalu saya masuk di kabinet. Satu hal yang saya selalu ingat, untuk membersihkan halaman diperlukan sapu yang bersih. Maka apa yang saya lakukan? Saya bersih-bersih dulu di kejaksaan. Walaupun jujur sampai saat ini juga masih ada aja jaksa yang masih nakal. Kita akui. Kita akui masih ada jaksa nakal. Tetapi persentasenya mulai menurun. Dan saya harapkan kalian adalah sebagai sapu para jaksa. Bersihkan dirimu sendiri. Berikan contoh kepada institusi lain bahwa kalian adalah penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Koordinasi yang baik dengan para penegak hukum, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dan bersama-sama kita mewujudkan cita-cita kita menjadi Indonesia yang bersih dari korupsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.